Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk menikmati hidangan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak limpahan rahmat kepada kita, memberikan begitu banyak ampunan kepada kita. Ya, di bulan ini Allah Subhanahu wa taala membelenggu semua setan-setan dan menutup pintu-pintu neraka serta membuka pintu-pintu surga. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah mempersilahkan kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk meraih sebanyak-banyaknya rahmat Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya mengatakan bahwa 2 kali satu hari Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa hamba-hambanya, melepaskan dia dari api neraka. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan Rasulullah mengatakan, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan puasa saum Ramadan dengan keimanan dan hanya berharap ampunan Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menghapuskan seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu juga ketika kita menghidupkan malam-malam Ramadan, Allah dengan keimanan dan mengharap dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Bayangkan, satu hari 2 kali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita di bulan ini, ya, agar kita bisa membersihkan diri, agar kita bisa memperindah amal-amal kita di bulan ini. Dan salah satu keutamaan agar kita meraih rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita memperbanyak sedekah di bulan ini. Sedekah adalah karakter orang-orang beriman. Sedekah adalah sebuah tabiat dari orang-orang salafus soleh terdahulu. Orang-orang soleh yang terdahulu, mereka telah mencontohkan kepada kita gimana mereka bersemangat sekali bersedekah. Ada seorang cucu dari Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang setiap malam selalu memberikan gandum ke beberapa tetangga yang miskin. Tetangga ini tidak tahu kalau dia memberikan. Dan tahunya mereka ketika beliau telah wafat, ketika beliau telah meninggal, ditengok di punggungnya itu hitam. Setelah itu baru istrinya bersaksi bahwa dia tiap malam memikul gandum ini dan memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Masya Allah. Dan sedekah ini maknanya sangat luas sekali. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam kitabnya bahwa manfaat sedekah ini hanya Allah yang tahu. Ya, saking begitu banyaknya manfaat sedekah hanya Allah yang tahu. Ada beberapa yang disebutkan oleh beliau. Yang pertama adalah mencegah kematian dari kematian yang jelek. Su'ul khotimah, Masya Allah. Ini yang sangat kita takutkan, bahwa seandainya kita mati dalam su'ul khotimah, sementara kita tidak tahu kapan kita akan menghadap Allah, kapan nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang sering bersedekah, memberikan infaknya, memberikan hartanya, memberikan sumbangsihnya dalam pikiran, tenaga, waktu untuk Allah Subhanahu wa taala, ini bisa menghalanginya dari su'ul khotimah, mati dalam keadaan yang buruk. Ini sangat kita takutkan. Nauzubillah summa nauzubillah. Selanjutnya Ibnu Qayyim mengatakan bahwa ini juga bisa, ya, mencegah dari malapetaka, bahaya, ya. Dan juga Rasulullah mengatakan as-shadaqatun burhanun. Sedekah ini adalah bukti nyata
bahwa kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada agama ini. Sedekah, ya, maknanya begitu luas. Ya, banyak lagi hadis-hadis dan perkataan orang-orang soleh terdahulu menanggapi tentang begitu besarnya manfaat sedekah, begitu besarnya apa yang akan kita rasakan dari sedekah itu. Termasuk dan apa yang sedang kita alami saat ini adalah di mana bulan Ramadan ini mungkin agak berbeda dengan bulan Ramadan yang lain. Bulan Ramadan ini kita dituntut lebih banyak. Karena apa? Karena mungkin terkait dengan COVID-19 atau virus corona, di mana virus ini bukan saja memakan korban jiwa, tapi juga banyak dari saudara-saudara kita yang mungkin usahanya kurang lancar, ya, dagangannya kurang laku, ya, seperti pedagang-pedagang kecil, ya, seperti misalnya juga ojek dan sebagainya. Kita bisa lihat di antara mereka, atau tentunya yang utama adalah saudara-saudara kita, ya, dan orang-orang terdekat kita yang mungkin kekurangan. Ini harus kita buktikan bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersedekah, ya, memberikan apa yang kita mau. Seandainya kata ulama, kalau kita tidak mau atau kalau kita tidak mampu memberikan harta kita, mereka tidak makan. Mungkin kita bisa data dan kita bisa berikan kepada orang-orang yang mungkin mau memberikan sumbangan untuk mereka. Jadi sedekah ini adalah di mana kepedulian kita, ya, bukan hanya uang, tapi pikiran kita, tenaga kita, waktu kita curahkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk masyarakat kita, di mana kita berkontribusi. Ya, inilah mungkin kontribusi kita yang kita lakukan untuk menghadapi corona ini, untuk menghadapi pandemi ini. Mudah-mudahan dengan kuatnya kita bersedekah, mengamalkan ini di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, kepada negeri kita, dan semoga secepatnya Allah angkat penyakit ini dari bumi Indonesia. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.